wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arjuna Eva The Marbot Live. Di video kali ini saya ingin ngajak jalan kalian ya ke sebuah tempat Galeri Makkah Madinah nih. Kita masih buka ya, kita juga nggak tahu. Kita cuma berhenti aja kebetulan lewat dari Garut. Dulu kita pernah ke sini. Ini suatu taman wisata yang cukup edukatif, di mana menyajikan Galeri Makkah Madinah. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang mungkin mau umroh gitu kan, untuk mengenal dulu nih. Ternyata di Garut ada, yaitu tepatnya di Jalan Tarogong. Hampir satu kompleks sih dengan rumah makan Cibiuk. Bahkan kalian kalau mau masuk juga langsung aja bisa masuk ke sini. Nih guys, Galeri Makkah Madinah. Selamat datang di Galeri Makkah Madinah. Aku lupa lagi dulu masuknya lewat sini apa ini gitu. Ini deh kalau nggak salah. Nih guys, selamat datang di Galeri Makkah Madinah. Bahkan seharusnya ada welcome drink, minuman khas Arab. Nggak tahu tetehnya kemana. Wow. Ya, selamat datang di Galeri Makkah Madinah yang ada di Kabupaten Garut ya, suatu wahana edukasi untuk kaum muslimin tentu saja. Bagi yang sudah atau yang belum, yang sudah umroh akan kembali teringatkan memori-memori saat-saat city tour. Bagi yang belum, juga ini adalah miniaturnya. Seperti di sebelah kanan saya ini ada replika Gua Hiro. Gua Hiro. Nah, dulu emang seperti ini guys, Gua Hiro. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan mendapatkan wahyu di Jabal Nur, tempat Gua Hiro berada. Ini berada di puncak banget, dan ini sebuah ruangan tempat beliau duduk berdiam diri. Kabarnya membawa perbekalan hingga untuk beberapa hari, bahkan mungkin beberapa pekan, sampai akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu pertama. Kalau aslinya ketika berdiri itu melihat Masjidil Haram, apalagi sekarang kan ada jam besarnya itu ya. Di sebelah kanan saya ini sebuah informasi hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini menyajikan gambar-gambar aja ya. Kemudian ada maket-maket begitu. Tapi ya cukup mengedukasi. Nah, tadi yang saya sampaikan guys, Gua Hiro ini kurang lebih seperti ini. Walaupun ini nggak tepat ya, Gua Hiro kok ini gambarnya itu ini di Arafah ini guys, mestinya Arafah ini ada tugu Arafahnya. Jadi bukan Gua Hiro ini mestinya. Koreksi ya untuk pengelola. Ini bukan Gua Hiro tapi Arafah. Terlihat dari mana? Ini dari tubuhnya. Kalau di Gua Hiro nggak ada tubuh seperti itu. Nah, dari Gua Hiro tuh bisa melihat langsung ke sini. Ini Jabal Tur juga nggak exactly seperti ini. Oke. Nah, ini yang menarik guys. Ini rumah Rasulullah. Yuk kita lihat dari dekat ya. Ini rumah Rasulullah. Ruang satu bagian dari dalam rumah Fatimah, bagian dari rumah Fatimah, ruang satu dan bagian satu ini terbuka Aisyah untuk menghubungkan dengan bagian utara. Jadi sangat sederhana lah. Maket menceritakan sejarah ada perang Uhud, bagaimana dulu di perang yang kedua ini perang yang berupa aksi balas dendam dari musyrikin Quraisy, karena pada saat perang Badar mereka kalah. Jadi di perang Uhud ini kaum musyrikin hampir memenangkan. Kalau boleh dibilang juga mungkin ya menang. Ya karena saat itu akibat dari
kurang taatnya kaum muslimin yang berada di sini nih. Ini Gunung Uhud, mereka itu Rasulullah amanahkan kalian jangan kemana-mana apapun yang terjadi, gitu. Di bawah sebetulnya sudah hampir menang. Dan sudah nampak oleh mereka, saudara-saudaranya, teman-temannya sudah melucuti persenjataannya. Ada yang lepasin cincin emas dari mayat musuhnya, pedangnya diambil, hartanya diambil, itu kan ghanimah ya. Nah di sini ini merasa, aduh, gua kalau nggak turun nggak kebagian nih. Akhirnya sebagian turun, tergoda gitu karena ketakutan nggak kebagian. Padahal kata saudaranya yang lain, kata Rasulullah kamu nggak boleh kemana-mana. Akhirnya mereka turun. Nah ternyata oleh Khalid bin Walid saat itu yang masih berada di pasukan kaum musyrikin melihat sebuah celah untuk memenangkan perang. Akhirnya mereka mengitari bukit ini dan memukul balik. Di perang Uhud ini Rasulullah pun sampai terkena lemparan dan sebagainya. Nah sebelah sininya nih, ini replika ataupun maket perang Khandaq. Perang Khandaq ini atau perang Ahzab ini sangat luar biasa sekali. Ide penggalian parit ini datang dari seorang sahabat yang bukan orang Arab. Dia adalah Salman Al-Farisi, orang Persia. Kota Madinah dikepung oleh pasukan koalisi. Agak susah secara hitungan matematika untuk mengalahkan mereka karena mereka pasukan gabungan dengan persenjataan lebih lengkap, sementara kaum muslimin saat itu belum menjadi entitas yang mayoritas. Sehingga caranya mereka mempertahankan diri adalah dengan menggali parit. Parit ini tidak bisa diloncati oleh kuda, tidak pula bisa diseberangi oleh orang karena tentu saja disediakan banyak ranjau dan lain sebagainya. Ini perang Khandaq. Ini replikanya. Nah bergeser ke sini ya guys. Ini perang Uhud. Nah yang tadi dikatakan bukitnya di mana pasukan pemanah menjaga. Jadi Rasulullah diuntungkan dengan adanya bukit ya. Jadi Jabal Uhud itu panjang, tapi kalau bukit ini namanya disebutnya, mereka menyebutnya Jabal Rumyub ya. Jadi tempat para pemanah yang tadi dikisahkan di sana. Nah, kemudian di Madinah ini ada yang namanya pemakaman Baqi. Kalau kalian sudah pernah umroh, ini salah satu destinasi yang juga diziarahi karena di dalamnya terkubur mayat para sahabat Nabi SAW, di antaranya juga beberapa dari istri-istrinya. Jadi inilah replika dari sebuah tempat yang paling dirindukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Karena Rasulullah SAW menyatakan, ma baina minbari wa masjidi hada raudun min riyadil jannah. Di antara rumah dan mimbarku ini adalah bagian dari taman surga. Yakini, diimani tempat yang mustajab untuk berdoa. Inilah replikanya. Kalau dipoto sih nampak seperti benar-benar di Madinah dengan karpetnya juga yang warna hijau ya. Dulu sih ada pembeda, kalau raudhah warna hijau, kalau yang lain warna merah. Kalau sekarang enggak raudhah, enggak yang lain, semuanya warna hijau. Raudhah nih, raudhah dalam bahasa Arab berarti taman. Raudhah di Masjid Nabawi adalah area antara rumah Aisyah radhiyallahu anha dan mimbar tadi. Ukurannya tidak begitu luas sebetulnya, makanya berdesak-desakan. Tapi dengan adanya corona guys, konon kabarnya memasuki raudhah itu harus pakai aplikasi registrasi, kemudian ada waktunya kapan Anda boleh datang ke raudhah. Tapi efeknya menjadi lebih tertib dan teratur, tidak berdesak-desakan. Cuma negatifnya waktunya jadi terbatas. Jadi kuotanya sekian puluh orang dengan durasi sepantasnya orang bisa sholat 2 rakaat dan doa. Mungkin sekitar 15-20 menit. Nah ini adalah gambaran Masjid Nabawi pada permulaan. Jadi tidak semewah sekarang. Kalau sekarang kan mewahnya sangat luar biasa, sudah dikembangkan dari masa ke masa, dari kekhilafahan ya, kekhalifahan hingga raja-raja ya. Yang terakhir mengembangkan itu ya dari Malik Fahad, sehingga di depan itu ada yang namanya Bab Malik Fahad. Masjid Nabawi di era Rasulullah sesederhana ini saja. Dan dipertahankan juga ya, jadi lokasi asli masih dipertahankan, tentu saja dengan berbagai perbaikan-perbaikan, keindahan arsitektur dan sebagainya.
Gitu. Dari masa ke masa, dari masa Rasulullah, kemudian dari masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sampai terus berkembang sampai saat ini yang begitu megahnya, sangat luar biasa sekali. Terus meningkat. Dan di Masjid Nabawi juga tersemayam atau terkubur jasad yang mulia daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah replika pedang. Ini tulisannya tidak boleh diangkat ya, tapi sebetulnya ya boleh-boleh aja sih. Hanya untuk kehati-hatian, jangan sampai terjatuh. Jadi ini replika ya, bukan asli guys. Nggak susah sekali itu. Jadi nyabutnya nggak berat. Jadi agak susah sih kalau begini juga nggak susah. Jadi memang mungkin orang-orang dulu sangat besar-besar ya, terbayang dari bentuk pedang ini sangat luar biasa ini. Yang di sini itu adalah replika saja. Ini takaran mud yang disebut dengan mud ya, satu mud atau satu so ini terbuat dari tembikar. Nah ini nih hal yang paling menarik, bahwasanya tempat yang dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta putranya Ismail akan selalu nantiasa didatangi ya'tuna min kulli fajjin 'amik, mereka akan datang berbondong-bondong. Walaupun pada saat tahun corona, Masya Allah tabarakallah, pernah suatu masa tempat yang sangat dirindukan oleh jutaan kaum muslimin sempat kosong. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ramai lagi. Ini replikanya, sebetulnya aslinya tentu saja jauh lebih besar ya, tapi dibuat sedemikian rupa. Ini namanya Hijri Ismail. Ini pembebasan Mekah. Nah, ini Fathu Makkah dikenal dalam Sirah Nabawi itu. Fathu itu adalah pembebasan. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari kesyirikan. Karena dahulu Makkah memang sempat dikuasai oleh kaum musyrikin. Bahkan konon kabarnya di sekitar Ka'bah itu tersimpan sebanyak 360 berhala. Gitu. Namun ketika Rasulullah SAW berhijrah mendapatkan kekuatan, kemudian juga semakin diterima oleh masyarakat, maka mereka kembali lagi ke tanah kelahirannya, ke Mekkatul Mukarramah, dan dengan misi pembebasan. Ya, bahkan dahulu musuhnya juga dihargai. Rasulullah saat itu mengatakan siapa yang masuk Masjidil Haram akan aman, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan juga aman. Artinya Abu Sufyan juga merasa dihargai. Oh iya, padahal termasuk yang dulu memusuhi dengan sangat. Gitu. Akhirnya sampai saat ini seperti yang dahulu pernah didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Makkah menjadi tempat yang sangat luar biasa penuh berkah. Manakala Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas tsamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, jadikanlah tempat ini baladan aminah, tempat negeri yang aman, warzuq ahlahu, dan berikanlah rezeki atas mereka minas tsamarat, dari buah-buahan dan sebagainya. Maka kalian yang pernah ke sana akan menemukan keajaiban di tempat yang tanahnya tandus, kering, kerontang. Kalian bisa menemukan apa saja buah-buahan yang segar, walaupun mungkin tidak ditanam di tanah haram itu sendiri, mungkin didatangkan atau di dataran yang lebih tinggi seperti di Taif. Ini gambaran Makkah pada zaman dulu. Rumah-rumahnya memang kotak-kotak aja begini, ya. Nah ini guys, yang sudah tadi kita review masjid di era Rasulullah, kemudian perluasan di era Khalifah Abu Bakar, dan seterusnya hingga saat ini sudah semegah ini, diluaskan dari era Malik Fahad, ya, Malik Abdul Aziz, Malik Fahad, ya, sampai semegah dan seluas ini. Satu luar biasa sekali. Kalau kalian umroh, jangan lewatkan ziarah ke masjid ini, keliling, ya, sampai kalian tahu ya pintu berapa dan sebagainya, posisi imam di mana dan sebagainya. Ini menarik. Nah, kubah hijau ini yang paling fenomenal di Masjid Nabawi. Ya, di bawahnya itu tepat terkubur jasad Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar dan Umar. Begitu. Luar biasa banget. Kayak dahulunya ini sepetak ini bagian dari rumahnya, kemudian sebagian yang lain adalah
masjid utama yang dahulu dibangun oleh Rasulullah. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, dengan para khalifah dan para raja-raja yang menjadi pelayan dua tanah suci hingga sampai sebesar dan semegah ini. Bahkan di luarnya pun dilengkapi dengan payung-payung yang terbuka dan tertutup secara otomatis. Nah, ini tampilan lain yang diperluas karena belakang dibangun kubah, disediakan tempat wudhu dan sebagainya. Ya, dari masa Khalifah Abbasi 690 Hijriah. Kalau sekarang sudah 1444 Hijriah. Jadi sudah seperti ini. Ini yang paling mutakhir yang ini. Kemudian ini dari Daulah Abbasiyah baru seperti ini. Menaranya juga sampai saat ini juga dipertahankan keasliannya, bentuknya memang seperti ini, kubahnya juga seperti itu dan sebagainya. Nah, sementara ini adalah masjid dari era Khalifah Khalid bin Abdul Walid 91 Hijriah. Ini segini saja. Ya, sampai sekarang juga area yang kosong ini ada. Cuma sekarang sudah pakai payung gitu. Jadi bisa dikunjungi, orang bisa tiduran, bisa duduk, berzikir, sebagian melihat kemegahan masjid, sebagian lain bisa langsung melihat ke langit yang penuh dengan keberkahan karena ada di atas Madinah. Ya, alhamdulillah nih, sekarang saya berserta pemandunya, guide-nya ya, yang biasa sehari-hari memandu, mengedukasi pengunjung, karena tidak semua pengunjung memang pernah, karena saya rasa ini suatu wahana yang mengingatkan kembali bagi yang pernah ziarah betulan ke sana, atau juga memberikan gambaran bagi yang belum pernah. Biasanya kunjungan tiap hari berapa orang kan? Tidak bisa ditentuin sih kalau untuk itu, tapi biasanya kita kalau misalkan mau kunjungan ke sini itu diharuskannya reservasi dulu. Harusnya gitu. Informasi buat kalian nih. Jadi reservasi dulu supaya nggak bentrok sama yang sudah reservasi. Karena biasanya kalau misalkan bareng-bareng kita guide-nya juga hanya saya terbatas gitu. Nah, sedangkan yang lain juga ingin penjelasan juga. Jadi sebisa mungkin kita bikin jadwal untuk yang reservasi. Oh gitu. Nah, tadi juga saya masuk sini karena tadi mungkin penjaganya lagi sholat, saya belum beli tiket. Sekarang tiketnya berapa? Sekarang untuk tiket kalau sebelum dari hari ini itu kemarin harganya lagi promo di 25.000. Dari harga normal 35. Nah, sekarang udah normal lagi 35.000. 35.000 lagi. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Di sini juga bisa untuk belajar manasik untuk anak-anak juga. Oh iya, biasanya TK atau apa betul. ya? Karena kan biasanya ada kompetisi untuk belajar itu, betul, ya manasik. Seperti sekarang juga lagi musim nih. Hari-hari ini lagi banyak yang manasik. Nah, tadi juga pagi udah ada juga. Oh, yang manasik. Selain grup majelis taklim ibu-ibu, biasanya ada juga dari anak-anak. Kalau manasik kan selain tawaf tentu saja ada wukuf, ada lempar jumroh. Biasanya di mana itu? Nah, untuk lempar jumroh di luar itu kita sediakan juga tempatnya. Terus kalau untuk sa'i juga nanti di sana, di luar juga ada tempatnya juga, ada lampu hijaunya juga. Oh gitu. Itu untuk yang sa'i. Nah, untuk kalau untuk di Arafah, wukuf itu biasanya kita di sini. Oh iya. Jadi ada space yang luas. Betul ya. Itu bisa kita untuk simulasi wukuf. Ya betul menarik sekali. Kalau yang di sini mungkin bisa dijelaskan juga. Ya, setelah nanti kita penjelasan di area market-marketnya, setelah dijelaskan sejarahnya, nanti kita lanjutnya ke sini, ke area teater. Nah, ini terakhir kita akan nonton bersama gitu. Ah gitu. Biasanya yang ditayangkan apa nih? Tentang sejarah juga. Ada sejarah tentang hijrahnya Nabi, terus juga tentang perang Uhud atau perang Badar. Jadi durasinya berapa lama? Durasinya kalau untuk keseluruhan mungkin di atas 30 menit ya. Oh, semua film itu? Semua film. Tapi kalau misalkan biasanya kan tergantung dari pengunjungnya. Kadang kalau misalkan lagi buru-buru saya mau ke tempat yang lainnya, ya kita potong. Gitu. Ada yang sekitar 12 menit. Rata-rata sih sekitar 12 sampai 15 menit. Animasi atau? Nah, untuk filmnya sendiri ada animasi, ada realnya. Biar subscriber kita tahu juga ya, semakin banyak pengunjung. Boleh ya kita ini? Boleh kita nanti. Ayo guys, kita ke dalam juga. Silakan Kang. Kita ikut. Nah, katanya akan diputarkan ini salah satu wahana terakhir ya sebelum keluar. Ya, kita nonton kayak hijrah Rasul, gambaran bagaimana Rasulullah hijrah. Ya,
dari berbagai kabilah itu ya? Iya, dari berbagai kabilah ada sekitar 11 orang. Jadi tentu ini masih di kota. Ya, alhamdulillah kita sudah ke seluruh wahana, termasuk tadi kita menyaksikan sekelumit sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama momen pada saat hijrah hingga kemudian beliau menetap di Madinah. Sungguh sangat menarik sekali. Saya dari video tadi memang pernah menonton versi fullnya, jadi teman-teman juga yang ingin tahu tinggal ketik aja judulnya Ar-Risalah atau The Message. Itu film yang full dari mulai perjuangan Rasulullah mendapatkan wahyu dan sebagainya. Nah, sementara di sini kita lihat guys, ada galeri juga khas, oleh-oleh khas, termasuk juga ini ada air zam-zam ya. Kemudian ada beraneka kurma, madu. Kemudian ini yang kucing dalam karung, biasanya bunyi nih. Kucing dalam karung. Iya. Kucing ya? Nah. Oh. Kucing dalam karung. Khamsarial. Ini kalau di sana belanja khamsarial lagi. Ini kacang-kacangan, ya kan? Kacang polong. Kita beli ini nanti ya. Coklat apa nih? Coklat kerikil, coklat batu. Biasanya belanja nih di Bin Dawud atau di paling terakhir lempar jumroh itu di Bin apa? Ali Murah. Ali Murah. Ini parfum juga yang kayak gini. Pokoknya khas dari Arab nih ada nih. Dari Arab nih ada nih. Jajanan dari Arab. Khas-khasnya dari Arab begitu. Menarik banget. Kalau ini nggak tahu buatan mana nih, produk mana nggak tahu. Produk kita ini. Semuanya produk lokal. Nah ini juga nih di jalanan-jalanan Arab nih banyak banget. Nah di sini lumayan juga nih. Kam halaman 325. شوف 130 غالي. شنو بدل 20 10 ريال 10 ريال. ini kurma خلاص ya. Sekarang guys, oleh-oleh dari Arab itu kalian bisa bawa Pertamax ya. Karena di sana lebih murah. Bisa bawa bensin kalian. Kaos ya, sendal, ini aksesoris beserta mainan. Oke, kalian yang mau main datang ke sini, ini ada di Jalan Garut ya, Jalan Raya Tarogong, bersebelahan dengan Rumah Makan Cibiuk. Parkirnya juga memang bisa di sana ya, di Rumah Makan Cibiuk, atau kalian bisa langsung masuk ke depan sini. Oke guys. Ya, alhamdulillah kita sudah keliling wahananya, dibuat sedemikian rupa kayak Masjid Nabawi begitu. Dan ini terakhirnya merchandise, jajanan-jajanan. Kita tadi sudah masuk, jalan tiketnya sekarang 35.000 ya. Terus jajan kacang juga nih, kacang yang khas juga. Ya, bertiga tadi habis 126.000. Cukup murah dan tentu saja mengobati kerinduan, atau bahkan bagi kalian yang memang belum pernah ke Makkah dan Madinah, saya doakan semoga kalian diberikan keberlimpahan rizki, kesehatan, umur yang panjang, sehingga kalian bukan sekedar melihat replikanya, bukan sekedar berkunjung ke galeri Makkah dan Madinahnya, tapi kalian bisa berkunjung ke tanah suci Baitullah dan Masjid Nabawi Asy-Syarif di Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menemani jalan-jalan bersama Arjuna El Hajj. Sampai berjumpa kembali, tentu saja dengan konten-konten yang menarik. Kalian yang sudah nonton jangan lupa ya bantu dengan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.